Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan mapping tentang Auguste Comte, yaitu teori klasik. Yang pertama yaitu 1. Biografi Auguste Comte. Auguste Comte dilahirkan di Montpellier, Prancis pada tanggal 19 Januari 1798 dan meninggal pada tanggal 5 September 1857 di Paris. Dikarenakan penyakit kanker yang ada di perutnya. Nama aslinya adalah Indolence Auguste Comte, seorang filosof yang ditemukan di Prancis. Comte adalah anak seorang bangsawan yang berasal dari keluarga Katolik, namun di perjalanan hidupnya, Comte tidak menunjukkan loyalitas terhadap kebangsawanannya, begitu juga pada Katolik, dan hal tersebut merupakan pengaruh suasana pengelolaan sosial, intelektual, dan politik pada masanya. Auguste Comte kecil mengenyam pendidikan lokal di Montpellier dan mendalami matematika pada usia 25 tahun. Auguste Comte pergi ke Paris dan belajar di École di dalam bidang psikologis dan kedokteran. Auguste Comte dikenal sebagai penerus ilmu sosiologi. Sepeninggalannya Comte, penggunaan teknologi sosiologi relatif tidak banyak berubah sehingga kini ilmu sosiologi berfungsi sebagai teori untuk menganalisis dan mempelajari gejala-gejala sosial. Comte sangat menekankan penggunaan paradigma positivisme dalam mengkaji masyarakat. Menurutnya, untuk mempelajari masyarakat, setiap orang hendaknya menggunakan metode pengamatan yang dipakai pada ilmu alam untuk mempelajari gejala-gejala sosial. Seiring berjalannya waktu, tokoh sosial yang dikenal lainnya seperti Émile Durkheim juga diakui sebagai pelopor studi sosiologi sebagai disiplin ilmu akademik. Sepakat dengan pemikiran Comte, ia menyatakan bahwa setiap orang harus melakukan fakta-fakta sosial sebagaimana benda, namun demikian tidak semua ahli sosiologi modern menerima sepenuhnya pengandangan ini. Yang C, konsep dan teori Auguste Comte. Yang pertama yaitu positivisme. Positivisme membandingkan teori positif yang melakukan pentingnya pengamatan empiris dan verifikasi ilmiah dalam memperoleh pengetahuan yang tepat. Positivisme adalah gerakan filosofis dan politik yang menekankan pentingnya pengamatan empiris, verifikasi ilmu dalam memperoleh pengetahuan yang akurat. Yang kedua yaitu dinamika sosial. Comte menganggap dinamika sosial sebagai bagian terpenting dalam sosiologi. Dinamika sosial menuju pada teori perkembangan dan perubahan sosial dalam masyarakat. Dinamika sosial adalah bagian terpenting dalam sosiologi. Menurut Auguste Comte, dinamika sosial menuju pada teori perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Comte juga membagikan sosiologi dalam dua bagian, yaitu statika sosial dan dinamika sosial. Statika sosial yang dimaksud adalah untuk mempelajari hukum-hukum atau aksi, reaksi, dan bagian-bagian suatu sistem sosial, sedangkan dinamika sosial mempelajari teori perkembangan kemajuan sosial. Dinamika sosial juga menganggap sebagai studi sejarah yang dihilangkan filsafat spekulatif dan sejarah. Yang tiga yaitu tahap perkembangan. Comte membagi perkembangan pemikiran manusia dan masyarakat ke dalam tiga tahap, yaitu teknologi, tahap metafisika, dan tahap positif. Tahap teknologi, pada tahap ini manusia menjelaskan fenomena sosial melalui kekuatan supranatural. Mereka menggantikan peristiwa dengan tindakan dewa, roh, atau
etnis non-muslim lainnya. Tahap metafisika tahap adalah dimintai dengan keyakinan campuran tangan ilahi penjelasan agama atas kejadian alam. Pada tahap metafisik, manusia menjelaskan fenomena sosial menggunakan konsep abstrak. Mereka menjauhi dari penjelasan supranatural dan melalui menggunakan ide filosofis dan abstrak untuk memenuhi dunia. Tahap ini ditandai dengan penggunaan konsep-konsep seperti hukum alam, eksistensi, prinsip abstrak, dan tahap positif ini ditandai dengan penggunaan metode ilmiah dan observasi empiris menjelaskan fenomena sosial. Hukum tiga tahap juga menggunakan tiga tahap dalam pemikiran manusia, yaitu hukum teleologis, hukum metafisik, dan hukum positif. Tahap teknologis pada tahap ini menjelaskan tentang fenomena sosial didasarkan pada kekuatan supranatural dan keyakinan agama. Orang mengaitkan peristiwa dalam perilaku sosial dengan kehendak dewa atau roh. Tahap metafisik pada tahap metafisik, fenomena sosial dijelaskan menggunakan konsep prinsip abstrak penjelasan dan didasarkan pada eksistensi, penyebab akhir, dan gagasan abstrak daripada kekuatan supranatural. Tahap positif ditandai dengan penjelasan fenomena sosial menggunakan metode ilmiah dan menggunakan empiris. Ini menekankan penggunaan alasan bukti, pengalaman, dan pengamatan dan memahami dan menjelaskan peristiwa sosial. Yang kelima yaitu masyarakat statis dan dinamis. Kopte membagi masyarakat menjadi dua tipe, yaitu masyarakat statis dan dinamis. Masyarakat statis yaitu cenderung mempertahankan status duo atau tradisi nilai. Ini berfokus pada mempelajari hukum statis dan membentuk dasar masyarakat. Perspektif ini menekankan pada stabilitas dan struktur masyarakat, menelaah tatanan sosial, norma, dan institusi dalam yang ada. Masyarakat yang dinamis mengalami perubahan dan perkembangan sosial. Ini berfokus pada mempelajari perkembangan kemajuan masyarakat. Perspektif ini mengakui bahwa masyarakat berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan tantangan yang baru. Yang D, sosial statik dan sosial dinamik. Statik, sosial dan teori tentang dasar-dasar masyarakat. Comte membagi sosial menjadi dua bagian, yaitu posisi yang berbeda. Meskipun statis sosial merupakan bagian penting dari sosiologi, posisinya kurang penting dan dibandingkan dengan dinamika sosial. Tugas statik sosial adalah mencari hukum aksi dan reaksi di berbagai macam sosial. Pada saat yang sama dalam statik sosial, ia mencari hukum tentang fenomena sosial yang terjadi pada saat yang bersama, dan doktrin dan statik sosial yaitu doktrin individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Yang H, bias keterpihakan teori dan mazhab. Bias keterpihakan dalam teori sosial klasik, khususnya dalam teori sosial Auguste Comte, dapat dipahami sebagai refleksi dan konteks historis, filosofi, dan sosial pada masa itu. Pemikiran Comte sebagai pionir sosiologi memiliki berbagai elemen yang mencerminkan sudut pandang dan keterbatasan zaman yang mungkin dianggap bias. Jadi dilihat dari perspektif saat ini, berikutnya adalah beberapa aspek yang dianggap bias atau kebiasaan dalam teori Auguste Comte. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata maupun kalimat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.